Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Laina Java. Oke guys, kali ini aku akan ngajak kalian buat TikTok ke Gunung Sindoro via Kledung. Nah ini aku lagi ada di tempat parkirnya ya guys ya. Ternyata dari Gapura Kledung itu, Sindoro via Kledung, parkirnya tuh ada di seberangnya guys. Ada di sini ya. Ini ada lapangannya di sini. Nah itu gapuranya, ini parkirannya ya guys. Tuh parkir motor dan mobil di sini. Nah kita jalan kaki ke sana. Basecamp Gunung Sindoro via Kledung berada di Kledung, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Posisi basecamp yang berada tepat di pinggir jalan utama Temanggung Wonosobo sehingga sangat memudahkan para pendaki untuk menuju lokasi tersebut. Basecamp Gunung Sindoro via Kledung menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat istirahat, tempat parkir roda 2 maupun roda 4, kamar mandi dan toilet, tempat charger, rental alat-alat outdoor, warung. Gunung Sindoro via Kledung masih jadi primadona untuk jalur pendakiannya. Sampai di base camp, ini kita ambil untuk formulir regisnya dulu ya. Karena aku lupa nggak bawa headlamp, ini aku sewa headlamp di persewaan depan base camp ya. Perlu diingat kalau headlamp itu wajib ya. Satu orang, satu. Soalnya kita harus menunjukkan kalau udah bawa headlamp. Ini aku sampai sini tuh jam setengah 12 ya guys. Ini kan hari apa ini? Hari Rabu. Ternyata ramai juga loh guys untuk pendakinya. Basecampnya seperti ini ya dalamnya. Nah, setelah ngisi formulir registrasi, ini kita kumpulin ke tadi ya di area ininya ya, tugasnya. Pengecekan logistik. Ini kita registrasinya di sini ya guys. Misi. Jangan sampai kelaparan di gunung ya guys. Logistiknya harus bawa banyak. Satu orang wajib bawa nasi bungkus ya, jangan lupa. Oke, ini kita packing dulu. Makan dulu guys sebelum berangkat. Ini jam 1 ya guys, sudah sepi. Ini pada berangkat semua. Seperti biasa, rombongan aku selalu yang terakhir. Ojek dulu. Lah. Ternyata di luar itu antri ojeknya panjang ya guys. Ini untuk batas registrasi pendaki camp dan TikTok ya. Ini perbekalan yang wajib dibawa untuk TikTok ya. Ini petanya. Ini peraturannya bisa kalian baca sendiri ya. Guys, ini kita antri ojek ya. Sepanjang ini antrinya. Aku yang terakhir sendiri. Ya. Ini jam 1 kita masih antri ya guys. Antri ojek panjang. Jadi aku ini paling belakang ya, udah nggak ada orang yang antri lagi. Memang air-airnya aku tuh kalau
mendaki selalu telat kayak gini guys. Jangan ditiru ya. Lumayan maksimal juga ya guys. Ojeknya sedikit apa ya? Jam 1.30 base camp Gunung Sindoro via Kledung. Guys, ini tuh gerimis ya. Tumben banget tau gerimis. Soalnya dari kemarin-kemarin gak pernah hujan. Akhirnya giliran kita ojeknya. BTW, ini aku naik hanya berdua aja ya. Untuk ojek naik 35.000. Guys, akhirnya ini kita sampai juga di batas pos ojek ya guys. Ini tadi perjalanan sekitar 10 sampai 15 menitan ya. Nah, ini kita di sini kita packing lagi buat siap-siap pakai headlamp. Sama kita berdoa dulu ya guys sebelum mau mulai perjalanan menuju ke puncak. Oh ya, untuk pos ojeknya ini berada di atasnya pos 1. Di sini ada shelter sama ini kayaknya ada warung ya. Cuman ini tutup. Oke guys, mari kita lanjut. Sebelum melakukan perjalanan, ini kita berdoa dulu ya guys. Semoga perjalanan kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Amin. Jam 2.00 kita sampai di pos ojek. Atasnya pos 1. Dari pos ojek kita langsung mulai perjalanan ya guys. Ini untuk treknya berupa tanah. Nah, karena musim kemarau jadi sangat-sangat berdebu ya. Kalian wajib pakai buff atau masker. Untuk treknya dari pos ojek ini langsung menanjak ya guys. Vegetasinya juga tertutup. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran ya guys. Kesehatan dan keselamatan. Nah, di tengah perjalanan ini udah mulai ketemu batu-batu ya guys. Tapi masih jarang. Ini juga jalannya udah lumayan ini, nggak kayak tadi. Agak lebih apa ya namanya ya, lebih padat. Oke, seperti biasa kita adalah pendaki pelet bento. Pendaki lelet bentar-bentar foto. Kita jalannya santai aja ya guys. Pelan-pelan. Apalagi kalau awal-awal gini biasanya aku tuh agak ngos-ngosan ya guys. Mungkin karena tubuhnya mulai adaptasi juga ya. Nah, ini ada landainya ini. Lumayan ya. Biar nafas kita stabil dulu. Wow, Sindoro part 2. Dulu tuh aku waktu masih kuliah, aku udah pernah kesini guys, via Kledung juga. Cuman dulu camp sama anak-anak kampus. Waktu musim hujan lagi, wah berat banget itu. Alhamdulillah ya guys, setelah tadi agak ada gerimisnya waktu kita berangkat, terus sampai di base camp juga gerimis. Ini udah terang lagi ya guys. Semoga jangan hujan dulu. Aduh. Nah, untuk jalur Sindoro via Kledung ini alamatnya berada di Jalan Kledung ya guys. Sama kayak nama base campnya. Ada di Kledung, Temanggung. Gunung Sindoro 3153 mdpl di Jawa Tengah memiliki beberapa jalur pendakian resmi yang populer. Jalur-jalur utama tersebut meliputi Kledung, Alang-Alang Sewu, Doro Arum, Sigedang, Bansari, Bedakah, dan yang terbaru ada Watulunyu ya. Setiap jalur menawarkan karakteristik trek
serta pemandangan alam yang berbeda. Gunung Sindoro ini memiliki ketinggian 3.153 mdpl, termasuk gunung yang memiliki kawah yang aktif ya guys. Jadi nggak boleh lama-lama kalau udah di atas. Maksimal itu jam 10. Kalau kita jam 10 belum sampai puncak, ya jangan dilanjutin. Oke, jalur menuju pos 2 ini lumayan banyak landainya ya guys. Nggak tahu deh nanti kalau habis itu dikasih tanjakan. Sepertinya iya sih, soalnya aku udah lupa juga. Oke guys, ini kita sampai di apa ini namanya, Welcome to Sindoro via Kledung. Gerbang menuju ke pos 2. Di sini pada istirahat ya. Belum sampai pos 2, jalannya ini mulai anak tangga ya guys. Seperti ini, terbuat dari pohon. Ya lumayan menanjak juga. Alhamdulillah, setelah perjalanan kurang lebih 30 sampai 40 menitan, akhirnya kita sampai di pos 2. Di sini terdapat shelter ya guys. Oh, pos 2 1980 mdpl. Untuk vegetasinya udah mulai terbuka ya guys di sini ya. Nih, kalian kalau mau istirahat bisa di sini, cukup luas juga ini. Jam 2.40 kita sampai di pos 2 Seraton. Ternyata di pos 2 ada warungnya juga ya guys, tapi ini tutup. Oke, kita langsung lanjut aja perjalanan menuju ke pos 3. Untuk estimasi waktunya sih katanya ya 2 jaman ya, cukup jauh juga sih. Oke, nggak apa-apa, semangat. Untuk treknya seperti ini ya guys, tanah medannya lumayan menanjak. Vegetasi lumayan tertutup juga. Menuju pos 3 kita ketemu tanjakan bebatuan kayak gini ya guys. Tuh, mantap. Siapkan lutut kalian kalau mau kesini ya. Oke, kita lanjut lagi menuju ke pos 3 dengan trek seperti ini. Guys. Oke guys, ini kita menuju ke pos 3. Ini ketemu sama batu besar ya sebelah kiri aku ini. Jadi kalau Sindoro ini mulai dari pos 2 ke atas, jalurnya udah mulai banyak batunya. Tapi ini kebetulan masih tanah campur batu ya. Yuk kita lanjut. Oh ya, untuk pendakian tektok itu minimal 2 orang ya guys. Kalau kalian nggak ada teman, kalian bisa nyari barengan di base camp. Terus untuk ojeknya satu orang tuh 35.000. Untuk semaksinya sama sih, satu orang 35.000. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Dari tadi ini aku belum nyelip orang loh guys, malahan aku yang diselip terus. Saking lemotnya aku ini, jadi aku jalannya emang pelan-pelan banget sih.
Ini nggak tahu kenapa kakiku yang kiri ini tuh agak sakit. Semenjak kemarin 2 minggu yang lalu lah ya, aku pulang dari Gunung Slamet. Turun-turun kakinya sakit. Tanjakannya guys, tajam sekali. Tangga kayak ini jalurnya. Sama nih guys, berdebu banget. Tuh. Kalau turunnya harus ekstra hati-hati nih besok. Mantap. Belum sampai pos 3. Ini kita ketemu sama apa ini? Watu Longko. Di sini full bebatuan ya guys. Tuh. Pohonnya juga pohon mati ya ini kayaknya ya. Bawa persediaan air yang cukup ya, karena sepertinya tidak ada mata air. Sindorovia Kledung ini butuh banyak energi juga. Dengan trek yang lumayan ekstrim sih menurutku, jadi persiapannya harus matang. Mulai dari fisik, mental, dan logistik. Mendekati pos 3 ini, treknya juga banyak bebatuannya ya. Bebatuannya tidak tertata kayak gini, jadi kita yang harus pintar-pintar pilih jalan ya. Full batu ya guys. Mantap. Ini sampai di Trites 3 ya guys. Jadi perjalanan menuju pos 3 ini kita melewati 3 tritis. Aku nggak paham sih tritis itu apa. Pokoknya ada tritis 1, 2, dan 3. Nah setelah ini nanti berarti ke pos 3. Guys, setelah perjalanan 1,5 jaman, ini akhirnya kita sampai di pos 3. Di sini terdapat camp area ya. Itu juga ada shelter di sana. Untuk vegetasinya sudah terbuka ya guys. Cerah. Kita sampai di pos 3. Vegetasinya terbuka ya. Oke. Di sini ada batu besar. Tuh. Jam 3.50 kita sampai di pos 3. Kita istirahat dulu di sini ya. Ini aku mau snack time dulu sebelum melanjutkan ke pos 4. Nah, aku belum melihat yang mendirikan tenda di sini ya guys. Apakah semuanya pada tektok? Keren juga ini kalau kalian ngecamp di sini. Soalnya view-nya keren banget. Tuh, kelihatan nggak gunungnya? Warung. Dekat warung Mbah Kuat. Tutup ya warungnya. Kita masuk dulu aja biar hangat. Kita mau snack time dulu di sini. Wow.
makan dulu ya guys. Pokoknya kalau di gunung jangan sampai kita kelaparan. Wajib makan. Guys, setelah istirahat tadi di shelter pos 3 sekitar 20 menitan. Ini kita lanjut ya. Mantap. Treknya tangga seperti ini. Ini jalur baru ya guys. Dari pos 3 tadi itu ada percabangan. Yang ke kiri tadi ke jalur yang lama. Kalau yang kita ini jalur baru, ini ambil kanan ya. Karena disarankan lewat jalur yang baru. Mantap. Oke guys, ikutin terus ya. Guys, ini kita sampai di Sunrise Camp. Keren banget sih. Tuh, gunung Sindunya kelihatan ya guys. Ini udah jam 4:30. Kita berhenti lagi di sini ya. Ini sholat subuh dulu ya. Oke, nyari tempat dulu ya guys. Di sini terdapat beberapa shelter juga. Itu yang nggak terlalu banyak sih guys. Sini di Sunrise Camp ini kita berhenti dulu ya guys. Berhenti lagi kira-kira sekitar 10 menitan. Karena ini udah masuk waktu subuh, jadi sholat dulu ya. Jam 4.30 kita sampai di Sunrise Camp. Di Sunrise Camp ini cukup luas ya guys. Untuk kalian yang mau bikin tenda, mending di sini aja sih. Karena selain luas, di sini juga terdapat beberapa shelter juga. Terus juga di sini terdapat ini guys, apa sih namanya ini? Shelter emergency. Tuh. Menurutku ini paling deket summit ke puncaknya ya guys ya, kalau makamnya di sini. Nah ini penting banget ya guys. Jadi kalau kalian sampai di Sunrise Camp itu kalau mau lanjut itu ada percabangan. Itu ada yang jalannya lurus nanjak sama di samping sebelah kiri. Nah kalian lebih baik milih jalur yang baru itu yang samping sebelah kiri ya guys. Jangan ambil yang nanjak yang lurus. Karena itu tuh jalur yang lama dan itu lebih ekstrim banget. Kemarin aku tuh salah jalur, jadi aku ambil jalur yang lama. Aku sempat curiga sih guys, karena di tengah perjalanan tuh ada banyak pohon tumbang, kayak sengaja buat menghalangi gitu loh guys. Cuman aku udah mantep aja, soalnya kan itu jalurnya luas juga ya. Aku mulai sadar kalau aku lewat jalur lama itu pas udah hampir sampai di Sunrise Camp lagi ya guys. Soalnya jalurnya bener-bener ekstrim banget. Aku sampai beberapa kali tuh terjatuh, kepleset, nyungsep, wah pokoknya mantap lah. Meskipun jalur lama ini lebih ekstrim, tapi view-nya bener-bener cakep banget guys dari sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya view-nya. Ini aku berhenti agak lama di sini. Aku ngambil foto, video, pokoknya aku puas-puasin ngambil dokumentasi. Semakin ramai. Dan ternyata ada yang ngikutin aku dari belakang guys. Mereka juga lewat jalur lama. Maaf ya. Masya Allah guys.
Keren banget. Tuh gunungnya kelihatan ya, Gunung Sumbing. Tuh ada yang depan tuh ada Gunung Merbabu. Belakangnya itu ada Gunung Merapi yang kecil. Mantap. Kita lanjut ya guys perjalanannya menuju ke pos 4. Jalur semakin menanjak dan terjal. Nih. Ini pokoknya menuju pos 4 aku banyak berhentinya ya guys, karena view-nya secakep itu. Aku nggak mau melewatkan momen ini guys. Sangat-sangat langka dapat golden sunrise dan lautan awan Gunung Sindoro via Kledung ini. Masya Allah, keren banget guys. Lautan awan Gunung Sindoro, view Gunung Sumbing, Masya Allah. Jalannya gede ya ini. Ini aku antri spot foto ya guys, gantian sama mas-masnya itu. Jalannya gede berarti fotografernya. Handal. Pokoknya kita jalan tuh bener-bener menikmati banget. Pokoknya ada view bagus, kita berhenti, kita kelaparan dikit, makan, santai aja guys. Jam 7 kita sampai di kawasan Watu Tatah ya guys. Nih. Ini aku mau makan dulu di sini ya. View-nya cakep banget. Full cerah. Kita makan dulu buat isi tenaga. Karena kalau ke gunung itu nggak boleh kelaparan ya. Jadi harus bawa logistik yang cukup. Kita makan di sini aja deh. Tempatnya enak, adem. Guys, ini kita makan dulu di sini ya. Di area Watu Tatah. Sarapan dulu. Guys, ini kita makan dulu ya. Kalian kalau mau mendaki TikTok itu jangan lupa bawa logistik yang cukup. Tadi waktu aku sampai di mana ya? Ya sebelum sinilah itu ada pendaki kita juga sih. Dia itu kehabisan logistik guys. Nah terus dia mual. Aku lagi kebetulan nggak bawa obat ini sih, nggak bawa obat lambung. Kita kasih fresh care sama tak kasih itu apa namanya? Fresh care sama apa tadi? Oh, hot cream buat biar anget lah ya. Terus tak kasih coklat juga sama permen. Jadi pokoknya jangan sampai kehabisan logistik di trek ya guys. Itu sangat bahaya banget. Nasi bungkus tuh wajib banget ya guys. Satu orang tuh harus bawa satu. Kalau kita mendaki TikTok ya, harus bawa. Guys, setelah istirahat makan sekitar 20 menitan, ini kita lanjut lagi ya. Menuju ke pos 4. Ini perjalanannya memang paling lama ya dari pos 3. Karena tadi tuh kan kita ketemu view sunrise sama lautan awan tuh. Kita berhentinya agak lama tuh foto-foto, bikin video. Terus tadi ada yang TikTok tadi tuh, yang dia tumbang di jalan juga. Kita ini dulu kan, tolongin dulu kan, kasihan. Nah, terus ini kepotong makan, mau istirahat. Ya udah, ini paling lama ini guys. Apa ya? Jalurnya masih full nanjak. Belum sampai ke pos 4. Nih ketemu spot foto bagus nih guys. Nggak tahu sih namanya apa. Mirip-mirip sama Watu Tatah sih ya. Tuh keren.
Masya Allah, bener-bener hoki banget guys. Aku ke Sindoro Kledung kali ini. Tuh, view-nya cakep banget, lautan awan. Jam 7.40 kita sampai di pos 4 Watu Tatah. Pos 4 Watu Tatah ya guys. Masya Allah. Ini aku malah fokus sama sampahnya yang banyak banget ya. Tuh. Please buat kalian yang naik ke Gunung Sindoro, tolong sampahnya dibawa lagi ya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Di Batu Tatah ini alhamdulillah ada orang yang berbaik hati ya guys. Jadi kita diizinkan untuk ambil foto dulu karena mereka tuh rombongan yang udah mau turun. Watu Tatah adalah pos 4 di jalur pendakian Gunung Sindoro via Kledung. Tempat ini berada di ketinggian tertentu dengan ciri khas batu besar yang ikonik, serta menjadi spot favorit pendaki untuk melihat matahari terbit dan beristirahat sebelum menuju ke puncak. Di spot Watu Tatah ini, kita ambil gambarnya cepet-cepet ya, karena antrenya banyak guys. Watu Tatah di jalur pendakian Gunung Sindoro via Kledung berada pada ketinggian sekitar 2.838 mdpl. Watu Tatah atau Batu Tatah dalam bahasa Jawa berarti batu pahat. Istilah ini umumnya dikenal sebagai salah satu pos atau titik terkenal di jalur pendakian Gunung Sindoro via Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang berupa formasi batuan besar yang menjadi incaran spot foto para pendaki. Mantap. Terima kasih banyak ya Mas. Aman. Baik banget nih Masnya. Yes. Gak apa-apa loh. Di sini kita berhenti lagi guys. Kita tuh banyak banget berhentinya karena view-nya sebagus itu. Ini udah mulai masuk di kawasan Sabana. Mantap. Masya Allah, view-nya keren banget guys. 1, 2, 3. Oke, setelah melewati Watu Tatah dan view bebatuan, ini kita lanjut lagi untuk summit attack menuju ke puncak Gunung Sindoro via Kledung guys. Nah, dari sini itu udah mulai terbuka ya guys untuk vegetasinya. Dan untuk jalurnya udah mulai tanah bebatuan kecil serta kerikil-kerikil ya guys. Perjalanan menuju puncak memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, melewati jalur berbatu yang terjal, terbuka, dan berangin dengan estimasi jarak tempuh menantang sebelum tiba di bibir kawah. Jangan lupa untuk perlengkapan, bawa masker atau buff, karena bau belerang kawah sering tercium tajam. Siapkan stamina ekstra, karena akan ketemu jalur batu panjang menguji tenaga dan mental. Lanjut guys. Kita tuh sebenarnya kelamaan foto-fotonya sih. Apa ya? Pokoknya harus diabadikan. Karena dulu waktu aku ke Sindoro, yang dulu kala, itu aku nggak punya dokumentasinya guys. Paling punya 1-2 aja. Itu pun di laptop. Laptopku udah mati sekarang. Jadi aku nggak mau menyanyiakan momen ini.
Untuk jalur menuju puncak. Ini full debu ya guys. Nih. Tapi ada jalur yang batu-batuan juga. Tinggal pilih kalian mau pilih yang bebatuan atau yang tanah kayak gini. Oke, lanjut ya. Masih lautan awan ya guys. Masya Allah, keren banget. Nah, ini full batu. Summit attack menuju puncak Sindoro. Keren. Oh, ada yang agak kecil iya yang masih adik-adik tuh loh. Kirain rombongan. tapi mereka masih di atas. Wow, sia-sia tenaga ya guys. Udah kelihatan sih sebenarnya plakatnya. Tuh. Aduh, amazing. Mantap. Sindoro mantap. Aduh. Masih lautan awan. Full cerah. Mantap. Mantap, Mas. Mantap juga. Lanjut ya. Semangat. Kalau udah dekat sama puncak ini udara semakin panas ya guys. Kalian kalau bisa bawa topi, kacamata, masker juga yang wajib. Alhamdulillah setelah perjalanan kurang lebih 2 jaman dari pos 4 akhirnya kita sampai juga di puncak Sindoro via Kledung. Untuk estimasi waktu perjalanan dari base camp menuju puncak kira-kira sekitar 7 sampai 8 jaman ya guys. Nah, ini kawahnya ya guys. Kawah Gunung Sindoro sendiri adalah kawah vulkanik aktif yang terletak di puncak setinggi 3153 mdpl di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Kawah ini kini mengeluarkan aktivitas gas dan uap belerang, sehingga pendaki tidak disarankan untuk turun ke dalam atau berlama-lama di bibir kawah. 9.00 sampai di puncak Sindoro via Kledung. Naik dikit sih bang, biar tulisannya harus kelihatan. Ini kita antri dulu ya, foto sama plakat puncak Sindoro via Kledung. Guys, bau belerangnya wow, mantap banget. Wajib pakai buff ya di sini ya, dan nggak boleh kelamaan di sini ya. Kawah Sindoro aktif mengeluarkan asap belerang dan tidak lagi seperti masa lalu yang sempat berupa danau mati jernih, tempat berkemah. Nah, ini namanya Kawah Jolotundo, kawah aktif yang mengeluarkan asap dan gas sulfutara atau belerang. Nah, ini termasuk spot favorit juga ya guys. Dulu tuh belum ada plakat, adanya ini, batu ini. Aku fotonya di sini dulu. Tuh. Masya Allah. Keren banget. Guys, ini kita antri dulu ya untuk foto di batu ini, batu viral. Loh, sing dulu nih ini jangan lama-lama ya, karena baunya menyengat banget dan ini sangat berat. Aku pakai 2 masker. Kita lanjut biar nggak usah lama-lama di sini. Kita lanjut lagi ya guys. Mumpung masih jam 10 kurang.
Belum jam 10. Ini kita mampir ke puncak Noro Arum ya. Kita on the way ke sana. Kita harus jalan sekitar 10 menitan dari puncak Ledung. Puncak Noro Arum sendiri adalah titik tertinggi dari jalur pendakian Gunung Sindoro via Ndoro Arum yang terletak di Dusun Banaran, Desa Kayogiang, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Jalur ini terkenal dengan sebutan Jalur Naga karena memiliki spot punggungan yang ekstrem dan ikonik. Untuk treknya seperti ini ya, bebatuan, serta banyak kerikil juga. View-nya bagus ya guys. Perjalanan ke Ndoro Arum ini, bau belerangnya sudah tak begitu menyengat ya. Cuma panasnya minta ampun. Hehe. Katanya, di area puncak terdapat petilasan Bakiai Santri, dan ada beberapa spot view yang wajib kita kunjungi seperti Segoro Wedi. Dari puncak Ndoro Arum, kita juga bisa mampir ke puncak via Sigedang yang bersebelahan dan berjalan 10 menitan. Cuman, ini aku ke puncak Ndoro Arum aja ya, nggak sampai Sigedang. Kita berhenti dulu. Nah, itu tuh Gunung Selamet ya guys, kelihatan. Masya Allah, keren banget. Di puncak ini, kalau cerah, emang hampir semua gunung di Jawa Tengah kelihatan semua ya. Mulai dari Sumbing, Telomoyo, Merbabu, Merapi, Lawu, Ungaran, Slamet, dan gunung lainnya kelihatan semua. Di sini tuh pohon bener-bener nggak bisa hidup ya. Nih, pada mati semua. Pastinya karena suhu di sini ekstrim. Angin kencang, udara tipis, dengan oksigen minim, serta tanah berpasir dan berbatu vulkanik. Ini yang menuju ke puncak Ndoro Arum hanya beberapa aja ya guys. Kemungkinan karena semakin siang juga sih. Ini kita menuju ke puncak Ndoro Arum ya guys. Panas banget. Guys, kita udah sampai di apa ya ini ya? Pelataran atau apa? Luas banget. Nih. Kan kalau mau jogging ke sini aja. Mantap. Lokasi puncak Ndoro Arum ini juga tidak sejajar dengan puncak dari rute lain seperti Sigedang, Kledung yang berada persis di pinggir kawah ya. Ini benar-benar luas banget kayak lapangan. Nah, itu plakat puncaknya ya. Kita antre lagi buat foto. Ini pendaki dari Kledung semua ya. Yang mampir ke sini, yang dari Ndoro Arum mungkin udah pagi tadi kali ya.
Masya Allah, Gunung Sindoro ini benar-benar banyak surga tersembunyi ya. Segoro Wedi di Gunung Sindoro ini cukup luas ya. Ini menyajikan pemandangan indah. Apalagi terdapat keunikan vegetasi seperti banyaknya pohon cantigi yang mati akibat paparan belerang. Setelah puas foto-foto sebentar, ini kita lanjutkan lagi perjalanan menuju jalur Kledung lagi ya. Karena sudah semakin siang, udara makin panas. Dan pastinya tidak boleh berlama-lama di puncak. Segoro Wedi yang merupakan area berpasir, membentang datar dan luas. Juga ketika musim penghujan, ada satu lubang di sebelah timur, Segoro Wedi yang terisi air dan membentuk semacam telaga kecil. Selain itu juga terdapat area hutan mati berupa pepohonan cantigi yang daunnya berguguran karena terkena terpaan sulfur dari kawah Gunung Sindoro yang terus mengepulkan asap dari kalderanya yang cukup dalam dan menjadi bagian eksotisme puncak Gunung Sindoro. Hal yang perlu diingat berkunjung di puncak, tidak boleh melebihi jam 10 pagi karena setelah jam tersebut kondisi angin cenderung kurang beraturan dan tentunya kepulan asap dari kawah menjadi tak beraturan pula. Dikhawatirkan akan membahayakan pendaki. Jam segini lautan awan masih terlihat ya guys. Keren banget. Gunung selamat tuh guys. Untuk Gunung Sindoro ini terletak di antara Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Gunung dengan ketinggian 3153 mdpl ini merupakan gunung berapi aktif tipe volcano atau gunung yang sedang tertidur dan sewaktu-waktu mengalami erupsi. Dalam sejarah, gunung ini pernah menunjukkan kenaikan aktivitas vulkanik pada ke-1970. Sedangkan di tahun 2011, Gunung Sindoro kembali mengeluarkan asap sulfutara tebal dengan aktivitas gempa yang intens. Semoga membaik terus ya Sindoro. Oh ya, pendakian Gunung Sindoro kali ini, aku hanya ketemu beberapa tanaman Edelweiss ya. Tidak banyak, ketemu di pos 3 menuju pos 4. Oke guys, ini kita perjalanan turun ya guys. Ini udah jam 10 lebih 20-an ya. Seperti biasa, turunnya kita santai aja, pelan-pelan. Soalnya lututku ini ada riwayat apa ya, sakit waktu di semangat pas turun gitu. Buat kalian yang turun, gak usah bingung ya. Untuk Sindoro via Kledung ini udah ada ini apa petunjuk arahnya ini ya. Kita ngikutin kabel ini aja sama tiang-tiangnya itu. Ini ada ya, Sindoro via Kledung. Ini buat tanda ya. Ini bukan untuk pegangan ya guys, ini ya. Hanya buat tanda aja. Guys, buat kalian yang mau naik ke Garung pas turun hati-hati ya. Ini jalannya licin banget. Aku udah beberapa kali terpleset. Aduh, ini habis terpleset juga ini. Kita sampai di Sunrise Camp ya guys. Seperti ini suasananya. Masih belum terlalu ramai. Oke, kita lanjut turun ya. Bentar lagi sampai di pos 3. Jalur dari pos 2 menuju pos 1 70% berdebu kayak gini ya. Pelan-pelan aja jalannya, biar misal terpeleset nggak sakit-sakit amat. Heh.
Guys, kita udah sampai di pos 2. Ini menuju ke pos 1. Tangan apa ya ini ya? Udah, pakai yang beci. Aku kira udah aman dari kepleset. Ternyata akhirnya ketemu Kang Ojek juga. Untuk ojek aku naik dari pos ojek yang semalam ya. Bayar 30.000 aja. Perjalanan turun ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam ya, tergantung kecepatan masing-masing. Oke guys, untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau informasi yang salah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!